نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فعباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله. Jumat yang berbahagia, tidak henti-hentinya rasa syukur, puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih memiliki nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat bermuhajah di masjid ini dalam rangka melaksanakan salah satu fardu ain secara jama'i salat Jumat. Tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau di akhirat nanti insyaallah. Dalam waktu yang relatif singkat ini khotib akan menyampaikan satu tema yang sebenarnya sederhana, lazim, tetapi kurang diperhatikan dengan serius umat Islam. Kewajiban belajar bagi umat Islam. Kenapa belajar merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah? Karena wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Rasulullah bukan kewajiban sholat, bukan kewajiban saum, bukan kewajiban haji dan kewajiban budaya maupun muamalah yang lain, tapi kewajiban belajar. Sebagai wahyu pertama yang disampaikan kepada kita tentang Iqra, bacalah. Dari wahyu ini maka kemudian di seluruh dunia, khususnya Indonesia, ribuan sekolah dari TK sampai universitas, ribuan ibtidaiyah sampai UIN atau IAIN. Begitu juga sekolah-sekolah swasta yang lain. Tapi apakah ribuan sekolah dari TK sampai universitas, ibtidaiyah sampai UIN atau IAIN itu memberikan dampak positif pada kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara? Belum tentu. Bahkan bisa dikatakan gagal. Ada 4 indikator bisa kita jadikan sebagai fenomena bahwa pendidikan nasional itu gagal. Yang pertama, negara berada dalam krisis korupsi. Yang kedua, negara dalam krisis narkoba. Yang ketiga, negara dalam krisis keluarga. Dan yang keempat, negara dalam krisis penegakan hukum. Dari 2005 sampai 2018, 800 lebih orang yang ditangkap KPK, 86% adalah sarjana, S1, S2, S3, profesor, doktor, guru besar, bahkan hafiz Quran. Dari data ini menunjukkan bahwa pendidikan nasional gagal. 86% koruptor adalah sarjana. Yang kedua, negara dalam krisis narkoba. 2013 BNN menyebutkan ada 500.000 kasus narkoba yang melibatkan 3,5 juta pelanggan, dan dari 3,5 juta itu 1 juta itu pengidap. Yang luar biasa, dan kemudian setiap tahun 120.000 orang meninggal karena narkoba. Pada zaman khotib masih kecil bahkan sampai mahasiswa, narkoba tidak masuk ke dalam pesantren. Hari ini narkoba masuk dalam pesantren, digunakan oleh santri dan digunakan oleh guru-guru di pesantren. Hampir tidak ada lapisan yang tidak masuk korupsi dan hampir tidak ada lapisan yang masuk narkoba. 1.200 orang korban meninggal setiap tahun karena narkoba. Yang ketiga, krisis keluarga. Data dari Kementerian Agama menyebutkan bahwa setiap tahun 10% dari perkawinan cerai, dan dari 10% itu 70% disebabkan oleh gugatan cerai. 2 dari 3 suami selingkuh dan 3 dari 5 istri selingkuh. Ini data-data yang ada di Kementerian Agama.
Tiga lembaga survei terkenal di Indonesia menemukan bahwa 47% anak-anak siswi SMP, SMU di seluruh Indonesia tidak gadis lagi, dan 52% mengakses situs porno. Ini penelitian. 47% siswi-siswi SMP, SMA di seluruh Indonesia tidak gadis lagi, dan 57% mengakses situs porno. Penelitian itu berlaku di Jakarta. Datang ke beberapa warnet. Salah satu warnet ditemukan petugas itu ada air mani di atas karpet. Artinya pada malam hari pasangan muda-mudi datang membuka praktek, kemudian di situ melakukan hubungan. Itu adalah dampak daripada pendidikan kita yang tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, indikator pendidikan nasional kita gagal, penegakan hukum yang paling lemah. Senjata tajam ke bawah, tumpul ke atas. Habib Bahar yang hanya dituduh menganiaya 2 orang anak muda remaja di Bogor, dan langsung beberapa hari kemudian ditangkap, diadili, dan baru pekan lalu dijatuhi hukuman 3 tahun. Novel Baswedan sudah lebih 2 tahun dan harus cacat mata. Tidak diketahui siapa tersangkanya sampai hari ini. Bom molotov, teroris pagi ditemukan, bom molotov sore ditangkap pelakunya, teroris. Sementara Novel Baswedan 2 tahun lebih tidak diketahui. Ketika kiai, ketika ulama, ketika ustadz, ketika aktivis melakukan kritik kepada pemerintah, langsung ditangkap, dikriminalisasi. Sementara orang di seberang sana menghina, menganiaya, dianggap orang gila atau orang stres. Penegakan hukum yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena pendidikan kita, baik formal, non-formal, informal, sekolah pemerintah, swasta, sekolah Islam, tidak mengikuti kurikulum yang ditetapkan dalam wahyu pertama. Perhatikan jemaah yang berbahagia. Iqra, bacalah. Baca sesuatu yang tertulis, baca sesuatu yang tidak tertulis. Bismi Rabb, bacalah dengan nama Rabbmu. Jadi, kurikulum pertama di dalam pendidikan Islam menurut ayat ini adalah Rabb. Berangkat dengan Rabb, bersama Rabb, dan menuju Rabb dengan nama Rabb. Tidak boleh ada pendidikan yang tidak berdasarkan Rabb. Maka kurikulum pertama dalam pendidikan Islam adalah akidah, mentauhidkan Allah, di mana, kapan, dan dalam bentuk apa saja. Kenapa harus Dia Allah Rabb yang menjadi tujuan utama, berangkat bersama dan bersama-sama? Karena Allazi khalaqal insana min alaq. Karena Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Maka kurikulum berikut setelah akidah adalah mempelajari tentang manusia. Kenapa harus mempelajari manusia? Karena di ayat yang lain Allah mengatakan Allah menciptakan Adam dari tanah liat. Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan Allah ciptakan manusia dari segumpal darah. Maka ilmu yang pertama adalah ilmu tentang manusia setelah akidah. Maka manusia ada fisik dan ada non-fisik. Maka karena itu kemudian ada ilmu tentang tubuh manusia, ada ilmu tentang kesehatan, ada ilmu tentang gizi, ada ilmu tentang pemakanan, ada ilmu hayat. Dan kemudian secara non-fisik ada ilmu jiwa, ada psikologi, ada ilmu metafisika, ada ilmu dakwah. Ketika kita bicara tentang ilmu tubuh manusia, maka manusia perlu makan, perlu minum, perlu sandang, perlu pangan, perlu papan, perlu kendaraan. Maka lahirlah ilmu pertanian, lahirlah ilmu peternakan, lahirlah ilmu perindustrian, lahirlah ilmu pembuatan pakaian, rumah, dan seterusnya. Tetapi sebagai makhluk sosial, mereka harus saling berhubungan antara individu, antara keluarga, antara golongan, antara negara, antara bangsa. Maka kemudian ada ilmu tentang antropologi, ada ilmu tentang budaya, ada ilmu tentang hubungan internasional. Nah, inilah yang kemudian berdasarkan ayat-ayat Quran itulah kemudian lahir algebra, lahir
Abu Wafa Al-Bushani yang memperkenalkan ilmu hisab, algebra, dikenal ilmu aljabar. Abu Wafa Al-Bushani memperkenalkan rumus sinus yang pada tahun awal 80-an orang Arab, orang Barat tidak mau Islam itu dikenal punya peranan, maka algebra diganti dengan matematik. Karena matematik itu dari Barat, padahal asalnya ada algebra. Makanan minuman yang dimakan diminum yang tidak halal, tidak thayyibah, kata Rasulullah 40 hari sholatnya tidak diterima, 40 hari doanya tidak diterima. Karena itu lahirlah Avicenna, Ibnu Sina, dokter pertama di dunia yang mahasiswa kedokteran di Amerika tidak bisa lulus jadi dokter sebelum membaca buku Ibnu Sina. Lahirlah murid dia Az-Zahrawi, pakar bedah pertama di dunia dengan alat-alat. Untuk melakukan semua kegiatan itu, maka kemudian umat Islam itu wajib belajar untuk kemudian mengagungkan dengan penegakan sholat. Untuk penegakan sholat, kita harus mengetahui arah kiblat. Untuk melaksanakan saum Ramadan, kita harus tahu arah bulan. Untuk melaksanakan sholat ibadah kurban, harus mengetahui posisi bulan, matahari, dan ukuf. Maka lahirlah Ibnu Haytham, penemu optik pertama di dunia, yang kemudian untuk mengeksplorasi potensi alam, transportasi dan seterusnya. Maka Al-Jazari, penemu pertama engkol di dunia. Motor, mobil memang diciptakan oleh orang Eropa dan Amerika, tapi penemu engkolnya adalah sarjana Islam Al-Jazari. Bahkan penciptaan robot juga diciptakan oleh Al-Jazari. Kenapa Al-Jazari sarjana Islam pertama menciptakan robot? Karena beliau terpengaruh dengan air Zam-Zam yang puluhan meter, ratusan meter, bahkan kilometer dalam, dari mulai diciptakan sampai kiamat tidak berhenti. Terinspirasi, maka kemudian menciptakan robot. Air yang hitam, mengulurkan tangan, kemudian air keluar dari keran. Itu teori robot yang diciptakan oleh Al-Jazari. Memang orang Eropa, orang Amerika yang menciptakan kapal terbang, tapi tahukah kita bahwa percobaan pertama menciptakan engine kapal terbang adalah sarjana Islam, Abbas Ibnu Firnas, sarjana Islam. Sehingga kalau kita baca semua buku di Gantara di dunia, pasti Abbas Ibnu Firnas disebutkan oleh mereka sebagai inspirator dalam menciptakan di Gantara. Kenapa demikian? Karena para ulama, para cerdik pandai itu membaca Quran, mempelajari Quran, kemudian aplikasikan dalam kehidupan rata-rata. Maka kemudian di dalam 5 ayat itu Allah sudah menjelaskan kepada kita bagaimana kurikulumnya, bagaimana jenis pendidikannya, bagaimana metodenya. Kata Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Waktu khotib masih di SD dulu pakai batu, disebut kalam. Alat tulisnya disebut batu tulis dari grep. Kemudian berubah menjadi pensil, berubah menjadi pena, itu kalam. Guru menggunakan kapur dengan papan hitam, itu kalam. Ketika sampai di mahasiswa, dosen sudah menggunakan whiteboard dengan spidol, itu kalam. Dan awal tahun 80-an mulai dikenalkan dengan komputer, kemudian menggunakan Android dan seterusnya. Maka negara-negara yang menguasai IT, itulah mereka menguasai dunia. Siapa yang menguasai IT, menguasai dunia. Ada WhatsApp, ada Instagram, ada SMS, dan semuanya itu adalah produk dari IT. Orang Islam merupakan ayat. Dan apa tujuan pendidikan dalam Al-Quran? Ayat terakhir katakan mengajarkan apa yang tidak diketahui. Maka target pendidikan itu adalah mengetahui. Ilmuwan, orang yang berilmu, bukan lulus. Pendidikan di Indonesia diajarkan agar supaya murid-murid itu lulus, mahasiswa itu lulus. Kenapa harus lulus? Karena ketika kerja yang ditanya ijazahnya apa,
SMA, S1, S2, S3. Bukan ditanya apa kepakaran Anda, apa kompetensi Anda, apa ilmu Anda. Padahal Al-Quran mengatakan harus mengetahui, memahami, menghayati, mengaplikasikan. Karena tidak memahami, menghayati, maka tidak aplikasikan, hanya dipidatokan. Maka kata Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakan. Itulah kegagalan atau kelemahan pendidikan Islam, pendidikan nasional, sehingga hari ini 82% lahan di seluruh Indonesia dikuasai oleh asing dan asing. 2 orang terkaya di Indonesia sama dengan 100 juta orang miskin di Indonesia. Karena pendidikan melahirkan keterampilan, kompetensi, dan kemudian amalan. Sementara sekolah Islam hanya untuk meluluskan, dan kemudian kita saksikan di Surabaya, seorang ibu dan anaknya harus diusir dari kampung oleh orang kampungnya karena ibunya melaporkan kepada aparat terkait bahwa di sekolah itu diajarkan oleh guru harus kerjasama supaya lulus 100%. Dan anaknya tidak mau, dan kemudian dilaporkan dan dia diusir dari kampung halamannya karena mau menegakkan keadilan dan kebenaran. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah, pelajaran buat kita bahwa kita harus lakukan pendidikan kita sesuai dengan Al-Quran, di mana harus dengan akidah, kemudian ilmu manusia, kemudian metodologi, bagaimana menguasai IT, dan tujuan adalah memahami, menghayati, dan mengaplikasinya. Barakallahu fi amalina wa innahu wal azizul hakim.